Laga Timnas Indonesia melawan Palestina di ajang FIFA Matchday Juni 2023 baru saja dihelat. Kedua tim tampil impresif sepanjang pertandingan. Banyak peluang tercipta khususnya dari skuad Garuda. Sayangnya hingga pertandingan berakhir tidak satupun gol tercipta. Kedudukan pun berakhir imbang 0-0. Dengan hasil ini, rekor pertemuan antara Timnas Garuda dan The Lions of Kanaan menjadi 1-1. Terlepas dari hasil yang didapatkan di laga ini, hal menarik patut diulas yakni soal penampilan pemain debut Rafael Struijk. Pemain kelahiran Belanda itu mendapat kepercayaan Coach Shin Tae-yong sebagai starter di laga Timnas Garuda melawan Palestina. Meskipun hanya bermain 45 menit sebelum digantikan Dendi Sulistiawan, penampilan pemain berusia 20 tahun itu begitu mengesankan. Bahkan, ia berhasil mencuri perhatian penggemar sepak bola tanah air. Namanya pun ramai diperbincangkan sejak pertandingan berlangsung hingga sekarang. Tak sedikit penikmat sepak bola yang memuji skill dan kemampuannya. Tak hanya itu, Shin Tae-yong selaku pelatih timnas senior juga mengakui kualitas pemain ADO Den Haag tersebut setelah melihat langsung permainannya di atas lapangan. Banyak netizen memberikan skor 8 hingga 10 untuk penilaian performa Rafael Struijk di laga Timnas Garuda versus Palestina ini. Keberhasilan Struijk memikat hati para pecinta sepak bola tanah air melalui debutnya yang impresif tentu menjadi poin tersendiri. Dan sekurang-kurangnya terdapat dua alasan Struijk bakal menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di laga berikutnya. Alasan pertama, debut Struijk di level timnas senior tidak terlalu mengecewakan. Umumnya, setiap pemain, bahkan pemain bintang sekalipun, ketika baru menjalani debut, penampilannya selalu tidak sesuai ekspektasi. Dan ini termasuk hal yang wajar, mengingat sang pemain masih butuh adaptasi dengan tim barunya. Meski begitu, di penampilan perdananya bersama timnas senior, Rafael Struijk justru mampu memberikan apa yang diinginkan pelatih maupun para supporter itu sendiri. Dan kedua, pemain ini masih tergolong muda. Dengan begitu, ia masih memiliki potensi untuk berkembang menjadi pemain hebat di masa datang bersama timnas Indonesia. Di samping itu, kemampuannya di posisi winger kanan maupun winger kiri diharapkan menjadi alternatif bagi pemain lokal yang selama ini tampil kurang begitu konsisten. Akhirnya, Shin Tae-yong berhasil menemukan calon penyerang baru yang punya potensi besar mengisi lini tengah maupun depan. Dengan begitu, jika performanya tetap konsisten, bukan tidak mungkin Shin Tae-yong bakal menjadikannya pemain andalan di laga berikutnya. Dan berikut adalah profil singkat Rafael Struijk. Memiliki nama lengkap Rafael William Struijk, lahir di Leidschendam, Belanda pada 27 Maret 2003. Struijk memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Sang ayah Brian Struijk adalah warga negara Belanda keturunan Indonesia. Ibu Brian atau nenek Rafael yang bernama Eleonora Frederica Rinsma Struijk lahir di Semarang. Sementara ibunda Struijk, Soraya Norali Sudito, memiliki darah keturunan Suriname dan Jawa. Penyerang muda yang kini bermain bersama klub ADO Den Haag Belanda itu bermain sebagai winger kanan dan winger kiri. Ia juga bisa bermain di posisi penyerang tengah. Struijk menyelesaikan proses naturalisasinya pada 22 Mei 2023. Ia semula diproyeksikan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Alhasil, setelah Indonesia dinyatakan batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, proses naturalisasi Struijk tetap berjalan. Struijk memulai karir sepak bolanya di tim muda Forum Sports dan berlanjut ke RKAF Leidschendam. Setelah itu, dirinya bergabung bersama tim junior ADO Den Haag. Bersama klub ADO Den Haag ini, Struijk menapaki level demi level di kelompok umur, mulai dari U18, U21, dan kini naik ke tim senior. Adapun kontraknya bersama tim senior ADO Den Haag ditandatangani pada bulan Juni 2022 lalu. Sekian dulu ulasan video ini, sampai jumpa di video ulasan berikutnya.